Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saat ini saya akan menjelaskan tentang mengenai teologi perjanjian baru, di mana mulai dari bab 4, bab 5, bab 6, dan bab 7. Bab 4 membahas tentang mengenai teologi Injil Markus, bab 5 membahas tentang teologi Injil Lukas, bab 6 membahas tentang teologi Injil Yohanes, dan terakhir atau bab 7 menjelaskan tentang Injil Kisah Para Rasul. Teman-teman, kembali kita pada pembahasan pertama bab 4, yaitu Injil Markus. Injil Markus ini dituliskan atau dialamatkan kepada orang percaya di Romawi, di mana yang melatar belakangi suatu Injil Markus ini yaitu awal kedatangan kabar baik mengenai Yesus di Romawi. Ditulis sekitar 55 sampai 65 Masehi. Yang menulis kitab Markus ini Markus sendiri. Saat ini kita akan masuk pada muatan teologis mengenai Injil Markus. Ada beberapa poin dalam muatan teologis mengenai Injil Markus. Yang pertama, kristologi yang ditindakan. Kedua, presentasi mengenai Allah. Dan terakhir, mengenai eskatologi. Kita masuk pada kristologi yang ditindakan, di mana kristologi yang ditindakan ini merupakan salah satu ciri khas yang terkandung dalam Injil Markus, di mana membahas tentang bagaimana tindakan yang dilaksanakan dengan reaksi. Saya akan memberikan contoh di mana Yesus mengajak Petrus sebagai penjala manusia, di mana sebelumnya Petrus ini merupakan pekerjaan atau aktivitas sehari-harinya yaitu penjala ikan. Di situ kita tahu bahwa adanya nanti kristologi yang ditindakan melalui tindakan dan reaksi, di mana Yesus mengajak Petrus, ikutlah aku. Saat ini kita masuk pada poin kedua dari muatan teologis, yaitu presentasi mengenai Allah. Dalam presentasi mengenai Allah, Injil Markus membahas siapa itu Allah, yaitu sebagai Bapa, sebagai yang Maha Kuasa, dan sebagai Allah yang Maha Tahu. Saat ini kita masuk pada presentasi mengenai Allah. Ada beberapa poin yang terkandung dalam presentasi mengenai Allah. Yang pertama, kerajaan Allah. Kedua, pemuridan. Ketiga, misi. Dan keempat, penebusan dan keselamatan. Saat ini kita akan membahas satu persatu mengenai poin dari presentasi mengenai Allah. Kita masuk pada kerajaan Allah, di mana kerajaan Allah ini adalah sebenarnya yaitu Allah sendiri atau Yesus. Masuk pada poin kedua, yaitu pemuridan. Injil Markus menceritakan tentang siapa Yesus dan apa pekerjaannya. Pekerjaan Yesus adalah sebagai pemberitaan firman atau kebenaran bagi orang-orang yang belum percaya. Dan kedua, Yesus memuridkan orang-orang yang percaya. Seperti yang kita lihat bahwa Yesus memiliki murid 12 yang selalu ikut kepadanya. Melalui pemuridan tersebut, Yesus rela mati demi menyelamatkan orang yang berdosa, demi pemberitaan firman Tuhan, demi menyelamatkan orang-orang yang hidup dalam hawa nafsu. Yesus rela melakukan itu semua demi orang yang berdosa. Sehingga Yesus memuridkan orang-orang yang belum percaya. Kita masuk pada poin ketiga dari presentasi mengenai Allah, yaitu misi. Yesus memiliki misi, yaitu memberitakan firman Tuhan. Seperti yang saya jelaskan, Allah memberikan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di situ kita tahu bahwa bagaimana kasih Yesus, bagaimana kasih Allah terhadap kita. Dia rela merelakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Di situ kita ketahui bahwa Allah memiliki misi, di mana Ia mau manusia yang berdosa ini dapat diselamatkan melalui darah Yesus di kayu salib. Kita masuk pada poin keempat dari presentasi mengenai Allah, yaitu penebusan dan keselamatan. Saya jelaskan tentang penebusan dan keselamatan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, penebusan dan keselamatan ini kita sudah merasakan bagaimana kematian Yesus di atas kayu salib. Itu merupakan penebusan dan keselamatan yang hanya satu kali bagi orang percaya. Karena Yesus tidak akan disalibkan kedua kali. Pembahasan tentang penebusan dan keselamatan dalam Injil Markus, yaitu bagaimana Yesus rela mati di atas kayu salib demi keselamatan manusia. Yang artinya penebusan dan keselamatan yang dilakukan Yesus memang benar-benar dari Allah yang Maha Kuasa. Kita masuk pada poin ketiga dari muatan teologis, yaitu eskatologis. Di mana eskatologi ini membahas tentang kerajaan Allah dalam hadiran sejarah. Dalam Injil Markus seperti waktunya telah tiba, waktunya akan masih datang. Demikian pembahasan mengenai bab 4, kita melanjutkan pembahasan mengenai bab 5, yaitu teologi Injil Lukas. Injil Lukas ini merupakan Injil yang ditulis oleh Lukas sendiri sekitar 60 sampai 63 Masehi, yang melatar belakangi suatu Injil Lukas ini, yaitu kitab ini merupakan kitab kedua dari
kitab yang dialamatkan kepada Theophilus. Dialamatkan kepada Theophilus, kepada semua orang percaya yang bukan Yahudi. Langsung saja kita masuk pada muatan teologis dalam Injil Lukas ini, yaitu ada beberapa poin dalam muatan teologis Injil Lukas. Yang pertama, tentang pemberitaan kerajaan Allah. Kedua, gambaran-gambaran tentang Yesus. Ketiga, gelar-gelar Yesus. Keempat, tentang gambaran murid. Jadi kita masuk pada poin pertama, yaitu tentang pemberitaan kerajaan Allah. Sebenarnya siapa yang menjadi kerajaan Allah ini, yaitu Allah atau Yesus sendiri. Siapa yang memberitakan tentang kerajaan Allah, yaitu kita sebagai orang percaya, di mana Yesus sudah mendahului melakukan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya, di mana ia memberitakan firman Tuhan kepada orang percaya, orang yang tidak percaya, orang miskin, dan kepada semua bangsa. Sehingga Yesus rela turun ke dunia, atau Allah rela memberi anak yang tunggal, supaya pemberitaan atau misi yang diinginkan Allah dapat disampaikan melalui pemberitaan firman Tuhan, supaya orang yang belum percaya dapat mengenal Allah. Jadi menurut saya bahwa tentang pemberitaan kerajaan Allah ini adalah tentang bagaimana kita sebagai hamba Tuhan dapat menyampaikan pemberitaan firman Tuhan ini lewat yang kita alami saat ini, di mana kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memperkenalkan bagaimana cara kita memberitakan firman Tuhan. Jadi mari kita memberitakan firman Tuhan ini, atau mari kita memberitakan tentang kerajaan Allah ini kepada orang percaya. Kita masuk pada poin kedua, yaitu gambaran-gambaran tentang Allah. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu tentang gambaran-gambaran Allah. Ada beberapa poin dalam gambaran-gambaran. Gambaran-gambaran tentang Yesus. Poin pertama yaitu peduli pada orang yang bukan Yahudi. Sangat jelas bahwa Yesus sudah menjadi contoh bagi kita, bahwa dia tidak hanya memberitakan tentang kerajaan Allah kepada orang Yahudi, tetapi dia juga memberitakan kerajaan Allah kepada orang yang bukan Yahudi. Karena Tuhan Yesus tidak memberitakan firman Tuhan atau tentang kerajaan Allah kepada orang percaya. Karena orang percaya sudah tahu bahwa penyelamat adalah Allah sendiri. Tetapi Yesus juga mau dia memberitakan tentang kerajaan Allah ini kepada orang yang bukan Yahudi. Mengapa? Karena tujuan dari visi misi Allah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dalam segala dosa. Jadi tujuan Yesus untuk memberitakan tentang kabar baik tentang Allah kepada yang bukan Yahudi, yaitu untuk menyelamatkan mereka, supaya mereka tahu bahwa Allah atau penyelamat bagi kita yaitu Allah atau Yesus sendiri. Gambaran-gambaran tentang Yesus, poin kedua, yaitu kenalan bagi orang miskin. Kenapa Yesus lebih dekat kepada orang miskin? Karena dalam Yahudi, mereka menganggap bahwa orang miskin ini sangat hina, di mana mereka tidak layak bergabung kepada orang yang sudah bertatah. Jadi Yesus ingin bahwa ia lebih dekat kepada orang miskin, karena orang miskin ini merupakan orang yang hina di hadapan orang Yahudi. Jadi Yesus ingin bahwa orang miskin ini ia mau mengasihani. Ia lebih mau mengasihani orang miskin lewat kasih yang dilakukannya. Bagaimana? Lewat pemberitaan firman Tuhan. Poin ketiga dalam gambaran-gambaran tentang Yesus, yaitu Yesus kenalan bagi kaum perempuan. Di mana Yesus kenalan bagi kaum perempuan, di dalam Alkitab menceritakan banyak bahwa Yesus kenalan bagi kaum perempuan, di mana dalam kaum Yahudi bahwa perempuan ini merupakan kaum yang lemah. Jadi Yesus ingin mengasihani atau menolong mereka. Saya akan memberikan contoh bahwa Yesus kenalan bagi orang atau kaum perempuan, yaitu di mana Yesus meminta air kepada perempuan Samaria. Poin keempat yaitu kenalan bagi pemungut cukai dan orang berdosa, di mana Yesus ingin mengenal kaum atau pemungut cukai ini dan orang berdosa. Perlu kita ketahui bahwa dalam suatu orang Yahudi atau bangsa Yahudi mengatakan bahwa pemungut cukai itu adalah orang yang ingin memeras harta mereka, di mana mereka adalah pemungut pajak. Jadi di mata orang Yahudi bahwa orang pemungut cukai ini adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Begitu juga bahwa orang berdosa ini merupakan orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Yesus ingin dekat kepada mereka, bahwa mereka
bahwa mereka adalah manusia berdosa. Jadi Yesus lebih dekat kepada mereka supaya mereka dapat bertobat dan Yesus memberikan kasih kepada mereka. Kita masuk pada poin ketiga dalam muatan teologis Injil Lukas, yaitu gelar-gelar tentang Yesus. Ada beberapa poin dalam gelar-gelar Yesus. Yang pertama, Yesus sebagai nabi. Kedua, Yesus sebagai anak Allah. Ketiga, Yesus sebagai anak Daud. Keempat, Yesus sebagai Kristus atau Mesias. Dan terakhir atau kelima, Yesus sebagai Tuhan. Mengapa Yesus dikatakan sebagai nabi? Perlu kita ketahui bahwa nabi ini adalah pemberitaan tentang firman Tuhan kepada bangsa-bangsa, atau sering disebut dengan perantaran kaki tangan Allah. Jadi Yesus ini merupakan nabi karena dia merupakan pemberitaan firman Tuhan. Yesus sudah menjadi suatu contoh bagi para nabi bahwa Yesus memberitakan firman Tuhan bukan hanya sekedar untuk bangsa Yahudi, tetapi ke bangsa-bangsa lain. Di situ nanti dikatakan bahwa Yesus sebagai nabi. Kedua, Yesus sebagai anak Allah. Sangat jelas bahwa Yesus sebagai anak Allah. Dalam firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan sangat jelas bahwa Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah sebagai anak Allah, anak tunggal dari Allah. Kita masuk pada poin ketiga, yaitu Yesus sebagai anak Allah. Dua kali Yesus disebutkan saat Bartimeus menanti Yesus mencelikan matanya. Dan satu kali saat Yesus menanti keterangan ahli Taurat. Dan Yesus merupakan juga berasal dari keturunan Daud. Gelar Yesus dalam poin keempat yaitu Kristus sebagai Mesias. Mengapa Yesus disebut Kristus atau Mesias? Karena Yesus adalah anak dari Tuhan atau anak dari Allah yang diutus untuk menjadi pemberitaan firman Tuhan. Dia merupakan utusan dari Allah untuk menyampaikan isi hati Allah. Dalam gelar-gelar tentang Yesus yaitu Tuhan. Mengapa kita katakan bahwa Yesus itu Tuhan? Karena dalam Allah Tritunggal mengatakan bahwa Yesus merupakan Tuhan karena dapat kita lihat bahwa anak Allah dan Roh Kudus. Walaupun tiga pribadi tetapi satu esensi, bahwa sangat jelas bahwa Yesus adalah Tuhan sendiri. Terakhir, gambar-gambar tentang murid. Bagaimana gambar-gambar tentang murid, saudara-saudara, bahwa dalam Injil Lukas menceritakan bagaimana gambaran-gambaran tentang murid. Gambar tentang murid ini adalah gambar bagaimana menjaga kesetiaan kepada tuannya atau kepada gurunya. Dapat kita lihat bahwa Yesus memiliki 12 murid, walaupun diantaranya nanti dia tidak memiliki kesetiaan seperti yang kita lihat bahwa Yudas Iskariot, bahwa dia murid yang tidak setia yang menjual Yesus. Gambaran tentang murid ini sangat jelas, kita harus setia. Begitu juga kepada diri kita, bahwa kita harus setia kepada Tuhan. Sekian penjelasan dalam Injil Lukas ini, saya akan menjelaskan atau membahas tentang bab 6, yaitu tentang teologi Injil. Masuk pada pembahasan bab 6, yaitu tentang teologi Injil Yohanes. Teologi Injil Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes sendiri, dialamatkan kepada atau dikirim dari Efesus, dialamatkan kepada Asia Kecil. Tahun penulisan sekitar 80 sampai 95 Masehi. Muatan teologis Injil Yohanes. Dalam muatan teologis Injil Yohanes menceritakan atau ada beberapa poin. Yang pertama, logos atau firman. Kedua, kesatuan Bapa dan Anak. Ketiga, yaitu kata-kata yang mengatakan aku adalah dan akulah. Saya menjelaskan tentang mengenai logos firman. Dalam Injil Yohanes menceritakan tentang logos atau firman. Logos ini dalam bahasa Yunani. Jadi dalam bahasa Indonesia bahwa logos ini adalah firman. Logos dapat diartikan sebagai kata atau perkataan atau firman. Dan sangat jelas bahwa logos ini adalah firman Allah. Kedua, kesatuan Bapa dan Anak. Memang sangat jelas bahwa kesatuan Anak dan Bapa ini sangat erat dan tidak dapat dipisahkan karena firman ini merupakan Allah sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus merupakan pribadi yang berbeda, tetapi satu esensi yaitu Tuhan sendiri.
Kita masuk pada poin ketiga dalam muatan teologis Injil Yohanes, yaitu aku adalah atau aku. Ada beberapa kata yang terdapat yang mengatakan bahwa aku adalah atau akulah. Seperti aku adalah atau akulah. Dalam firman Tuhan atau dalam Alkitab banyak mengatakan bahwa aku adalah atau akulah. Saya akan memberikan contoh dalam Alkitab yang mengatakan aku adalah terang dunia, yang terdapat dalam Yohanes pasal 12 ayat 8. Sekian pembahasan dalam Injil Yohanes. Saja kita masuk pada bab 7 mengenai teologi Injil Kisah Para Rasul. Teologi Injil Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas sekitar 63 tahun Masehi, dialamatkan kepada Theophilus. Jadi langsung saja kita masuk pada muatan teologis Injil Kisah Para Rasul. Dalam muatan teologis Injil Kisah Para Rasul ada beberapa poin. Yang pertama, Allah, 2, Kristus, dan 3, Roh Kudus. Kita masuk pada poin pertama mengenai Allah. Ada beberapa poin dalam mengenai Allah. Yang pertama, kedaulatan Allah. Lukas menjelaskan bahwa kematian Yesus Kristus sebagai hasil dari ketetapan Allah dan kemahatauan Allah. Eksistensi Allah dan anugerah umum. Jadi dalam eksistensi Allah dan anugerah, Allah yang hidup kepada para pendengar mengingatkan mereka bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Kita masuk pada poin kedua, yaitu Kristus. Penekanan Lukas sehubung dengan Kristus di Kisah Para Rasul ada beberapa segi. Yang pertama, penyaliban dan kematian Kristus. Penyaliban dan kematian Kristus dalam Kisah Para Rasul menceritakan bagaimana kisah penyaliban dan kematian Yesus Kristus, di mana banyak pernyataan berkaitan dengan kematian Kristus yang merefleksikan tuduhan para rasul pada orang Yahudi dan penyaliban Kristus. Secara fisik atau secara yang kita lihat bahwa Yesus mati disalibkan karena dosa manusia yang di atas kayu salib, yang disalib oleh orang fasik. Kedua, kebangkitan Yesus. Yesus bangkit pada hari ketiga setelah ia mati. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan memberikan keselamatan bagi orang percaya. Pada muatan teologis ketiga dalam Kisah Para Rasul, yaitu mengenai Roh Kudus. Perlu kita ketahui bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri, di mana ketika Maria mengandung dari Roh Kudus, ia melahirkan Yesus. Jadi Roh Kudus itu adalah Yesus. Dan kita bisa gambarkan bagaimana sikap seorang Roh Kudus. Yang pertama, kasih. Dalam Roh Kudus ada beberapa poin. Dalam PB, pengajaran tentang Roh Kudus, kitab Kisah Para Rasul banyak berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus. Yang pertama ada beberapa poin, yaitu Pentakosta. 1. Pendahuluan. Bahwa sebelum cerita tentang Roh Kudus, pada hari Pentakosta ada 4 acuan kepada Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul, yaitu Lukas dengan jelas memperlihatkan bahwa ia memahami bukunya sebagai hasil penyertaan Roh Kudus. Kita masuk pada poin kedua, yaitu pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Yang pertama, Pentakosta adalah tindakan kesimpulan dari kenaikan Yesus Kristus. Kedua, kepenuhan Roh Kudus meluas kepada semua orang percaya. Ketiga, karunia, bahasa lidah dan atau bahasa roh secara khas disebut sebagai berkata-kata dalam bahasa lain. Masuk pada poin kedua dalam muatan teologis Roh Kudus, yaitu pekerjaan Roh Kudus di Yerusalem dan di Samaria. Ada beberapa poin bahwa pekerjaan Roh Kudus selanjutnya adalah melalui pemimpin-pemimpin jemaat pada jemaat mula-mula. Roh Kudus memberi keberanian untuk bersaksi di hadapan penguasa. Kedua, Roh Kudus mendukung doa dan pujian orang-orang percaya. Pencurahan Roh Kudus yang pertama atas orang-orang non-Yahudi. Pekerjaan Roh Kudus juga terlihat dalam hal pembimbingan seseorang. Kita masuk pada poin ketiga dalam muatan Roh Kudus, yaitu pekerjaan roh yang beraneka ragam. Yang pertama, peristiwa pertobatan Saulus dan Tarsus
Kedua, peristiwa pertobatan Kornelius. Saja kita masuk pada poin keempat Roh Kudus, yaitu peranan roh dalam nubuat. Salah satu karunia roh yang dibahas oleh Paulus yaitu peranan karunia Roh Kudus yang dinubuatkan. Masuk kita pada poin kelima, yaitu karya roh dalam penyelesaian pertingkaian. Ketika masalah penyunatan dengan orang-orang bukan Yahudi dikemukakan dalam sidang di Yerusalem, Petrus dengan tegas menekankan Roh Kudus juga dikaruniakan kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Poin keenam yaitu Roh Kudus dalam misi kepada orang bukan Yahudi. Lukas mencatat bahwa gerakan misi dan Antiokhia kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi kepada orang bukan Yahudi. Ketujuh, Roh Kudus dalam murid-murid di Efesus. Masuk kita pada poin keempat, yaitu keselamatan. Keselamatan melalui beriman kepada Kristus. Percaya mencakup pertobatan dan keselamatan adalah melalui anugerah Allah. Sangat jelas bahwa keselamatan ini dikaruniakan oleh Allah, di mana seperti yang kita lihat bahwa keselamatan yang kita alami atau yang kita pegang saat ini, keselamatan yang diberikan oleh Allah atau Yesus, di mana Ia merelakan anak yang tunggal di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kematian Yesus di atas kayu salib memberikan keselamatan bagi orang percaya. Sekian pembahasan bagi kita, semoga video ini dapat bermanfaat. Shalom.